Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 1 hingga 4. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fitria Indah Andayani, Nurul Fauziati Sofiana, saya sendiri Nadi Zertun Narifah, Disi Fitria Astutianing Tias, Ardiana Ulfatun Nikmah, dan Muhammad Andi Nugroho. Selanjutnya, untuk slide pertama akan dipresentasikan oleh Muhammad Andi Nugroho. Baik, terima kasih Naili untuk waktunya. Jadi revolusi industri itu ditandai dengan adanya perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat dan negara. Masyarakat mulai berubah cara berpikirnya, yaitu dari sektor agraria bergeser ke arah industri. Revolusi industri terjadi pertama kali di Inggris, merupakan revolusi ekonomi. Corak perekonomian Inggris yang semula agraris berubah menjadi industri. Karakteristik sistem pendidikan di setiap era revolusi industri, mulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0. Untuk revolusi industri 1.0, itu pengetahuan atau pendidikan tidak dianggap penting dan lebih mengandalkan tenaga. Untuk revolusi industri 2.0, itu membuat rancangan belajar mengandalkan ujian pada tiap tahap. Guru khusus, penilaian satu skala, tidak terlihat jalur belajar siswa dalam sistem. Kemudian, untuk revolusi industri 3.0, sistem pendidikan pada era revolusi industri 3.0 cenderung sama dengan revolusi 2.0. Perbedaannya terletak pada sistem pendidikan di era 3.0 mulai memasuki digitalisasi. Kemudian yang terakhir revolusi industri 4.0, pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, tes formatif, guru sebagai mentor, siswa dipandang tidak sama atau sesuai potensi atau talenta masing-masing. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya silakan Saudari Desi Fitria bisa mempresentasikannya. Untuk revolusi 1.0, sejarah mencatat sekitar tahun 1760 hingga 1840 merupakan periode revolusi industri. 1.0, Inggris merupakan negara yang mempelopori terjadinya revolusi industri. Kehidupan masyarakat terkonsentrasi di pedesaan yang merupakan masyarakat agraris, masyarakat yang guyup, gotong royong, dan sistem kerabatan yang kuat. Pengetahuan dan pendidikan pada saat itu tidak dianggap penting dan tidak mengandalkan tenaga. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap yang mengubah penggunaan teknologi berbasis domestication of animals ke penggunaan mesin. Jadi pada revolusi 1.0 ini, semua teknologi yang berbau tradisional diubah menjadi teknologi yang lebih modern. Buktinya adalah penemuan mesin uap. Next. Revolusi 2.0. Sejarah mencatat sekitar tahun 1870 sampai 1969 merupakan revolusi industri 2.0. Pada periode ini terjadi kemajuan industri yang sangat cepat di Inggris, Jerman, Amerika, Prancis, dan Jepang. Selanjutnya, revolusi industri ini menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika. Masyarakat dalam era ini adalah masyarakat urban atau industri. Terjadi perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri melalui relasi kerja. Dalam bidang pendidikan terdapat beberapa ciri di antaranya: membuat rancangan belajar, mengadakan ujian pada setiap tahap, dan tidak terlihat jalur belajar siswa dalam sistem. Revolusi industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak, manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Jadi, revolusi 2.0 ini merupakan perkembangan yang lebih tinggi tingkatannya dari revolusi 1.0. Revolusi 2.0 ini lebih banyak terjadi pada negara-negara yang saat itu mengikuti Perang Dunia Kedua, termasuk baik itu dari kutub barat maupun dari kubu Amerika maupun kubu Jerman.
Untuk selanjutnya, saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Desi. Untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Saudari Ardiana Ulfatun Imah. Silahkan. Terima kasih atas waktunya. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 2.0 antara lain pengembangan sumber daya energi seperti minyak bumi, batu bara sebagai sumber bahan bakar baru. Periode awal teknologi listrik yaitu penemuan arus listrik AC dan DC yang bisa difungsikan untuk pembuatan motor listrik, elektrifikasi. Ketiga, produksi massal mobil dan pesawat sebagai alat transportasi massal. Keempat, meluasnya pemakaian mesin industri untuk manufaktur. Kelima, meluasnya penggunaan telegraf yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Yang terakhir, penggunaan teknologi listrik yang diterapkan ke dalam teknologi transportasi dan telekomunikasi merupakan lompatan besar bagi perkembangan di sektor industri. Selanjutnya, Revolusi 3.0. Revolusi 3.0 terjadi pada tahun 1970 sampai 2011. Masyarakat cenderung lebih individualis, mengutamakan self-value dan berkurangnya komunikasi tatap muka. Pada bidang pendidikan cenderung sama dengan 2.0, tetapi sistem pendidikannya mulai masuk digitalisasi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ardiana Ulfatun Imah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fitria Indah. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0 antara lain, yang pertama teknologi komputer, yang kedua akses internet, yang ketiga peralatan elektronik smartphone, yang keempat inovasi sistem perangkat lunak, dan yang kelima inovasi dan pengembangan sumber energi baru. Next. Sistem pendidikan era revolusi 4.0. Pendidikan sebagai pengembangan kompetensi berpikir, bertindak, dan hidup menjadi bagian masyarakat dunia. Menurut Ristekdikti pada tahun 2019, Pendidikan 4.0 adalah program untuk mendukung terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, dan relevansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia yang menghasilkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya bisa dipaparkan oleh Saudari Nurul Fauziati Sofianya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya revolusi 4.0. Revolusi ini terjadi pada tahun 2011 sampai sekarang. Perubahan struktur sosial yang berubah secara cepat. Ikatan sosial bergantung pada teknologi, hilangnya beberapa jenis pekerjaan, dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan memiliki daya saing yang tangguh. Pembelajaran berbasis kios sebagai keterampilan dasar, memiliki sikap kewirausahaan dengan teknologi, tidak gagap terhadap berbagai budaya dan peserta didik tidak dipandang sama, melainkan sesuai dengan potensi atau talenta masing-masing. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan berkembangnya Internet of atau Things yang diikuti teknologi baru dalam data science, kecerdasan buatan, robotik, cloud, serta cetak 3 dimensi dan teknologi nano.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, itu tadi paparan dari kelompok 4. Dapat ditarik kesimpulan bahwa itu generasi revolusi industri itu dimulai dari generasi 1.0 sampai 4.0. Di sana itu diawali dengan manusia yang sangat tidak melek teknologi atau sangat gagap teknologi, tidak peduli dengan pendidikan, hingga munculnya Internet of Things yang sangat, atau generasi Z ini yang sangat bergantung terhadap internet. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.